Pemirsa, kembali berjumpa dalam program Nikmat Sehat, karena sehat itu nikmat. Dan di bawah topik jangan sepelekan rematik, fatal akibatnya. Hari ini sudah bersama saya dua orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Pak Ahmad Hartono atau Pak Har. Beliau adalah seorang herbal expertise medicine. Halo Bapak, apa kabar? Halo, baik sekali Bapak nih. Halo pemirsa, kiat sehat alami bersama Pak Har. Luar biasa. Dan di sebelah saya ada Mbak Diah Kusuma Dewi. Beliau adalah seorang apoteker dan juga product consultant. Apa kabar Mbak? Baik, Bapak nih. Luar biasa. Pak Har, terkait dengan topik kita yaitu jangan sepelekan rematik, fatal akibatnya. Kenapa sih Pak? Iya. Jadi rematik ini orang taunya pasti asam urat. Nah, betul nggak? Betul. Rematik adalah satu penyakit yang berhubungan dengan sendi, berhubungan dengan tulang, dan berhubungan dengan otot yang disertai nyeri. Jadi kalau ada sendi nyeri itu adalah rematik, tulang nyeri itu rematik, ya kan. Terus otot nyeri itu rematik. Ada 115 jenis. Oh, banyak ya, Iya. sekali. Namun problemnya dua, penyebabnya adalah faktor mekanik dan faktor kimia, ya kan. Kalau faktor mekanik kita udah bicarakan tadi, faktor osteoartritis. Tapi kali ini kita akan bicara faktor kimia. Tentu saja akibat dari perubahan kimiawi secara kimiawi. Yang dikatakan penyakit adalah penyakit rematikot atau penyakit asam urat, ya kan. Rematik pertama kali ditemukan zaman Firaun ini, zaman Nabi Firaun itu ada rematik asam urat. Karena kalau kita lihat di film-film tuh dia begitu pesta, dia makan kalkun, makan daging semua, semua kan, semua dagingnya. Memang itu identik dengan penyakitnya orang kaya. Jadi kalau rematik orang kaya karena apa? Identik dengan makan makanan enak tadi. Pak. Sebetulnya asam urat itu adalah penting buat tubuh karena dia akan berubah menjadi asam nukleat. Fungsinya untuk menggantikan kalau sel-sel mati. Jadi kalau sel-sel mati itu diganti dari asam urat, uric acid dirubah menjadi asam nukleat, dirubahlah menjadi sel-sel hidup tadi. Namun bisa berubah akibat pola makan, ya kan, tidak kontrol terlalu banyak. Kalau terlalu banyak makan berubah menjadi pH-nya, menjadi asam. Nah, pada saat dia berubah, maka asam urat ini berubah menjadi apa? Menjadi kristal. Bentuknya persis seperti pecahan kaca. Di mana nih? Langsung. Kalau osteoartritis itu serangannya pada di dalam sendi. Ya, dalam sendi itu. Nah, kalau asam urat ini serangannya di luar nih, di sini. Di luarnya? Iya, dia akan menusuk-nusuk. Bentuknya seperti jarum menusuk-nusuk daerah sendi juga, ya kan, luar biasanya karena sendi tusuk itu. Nah, ini terjadi penumpukan, faktornya banyak penyebabnya. Karena faktor tadi biasanya ada faktor karena penyakit diabetes. Kembali lagi, kalau penyakit diabetes dia mengalami glumorosia besar sehingga tidak mampu menyaring tadi uric acid tadi, numpuk. Keduanya adalah orang yang senang mengkonsumsi itu kalsium tinggi, ya kan. Jadi kalau ibu-ibu yang sudah mengalami itu, kalsium itu juga bisa menimbulkan peningkatan asam urat. Karena ada susu kalsium. Ya, ketiganya apa? Ketiganya adalah faktor nutrisi makanan yang banyak mengandung zat-zat yang sulit. Contohnya apa? Seafood, ya kan. Pada sini terkenal, ya kan. Terus daging merah-merah, sapi. Ya, terus mungkin babi, ya kan, itu juga sama juga. Itu kan semuanya. Nah, itu akan menyebabkan keasaman uric acid ini tidak bisa dibuang oleh ginjal, akibatnya menimbulkan penumpukan seperti jarum tadi. Nah, apabila kadarnya ini melebihi dari normal, berapa sih? Kalau wanita maksimum 6 mg per desiliter. Kalau laki 7 mg per desiliter. Nah, kalau sampai 8 is okay. Begitu mencapai 10 sampai 12, maka ada risiko terjadi serangan jantung. Karena akan menyebabkan kekakuan pada pembuluh darah. Iya. Nah, asam urat ini kalau tinggi sekali juga menyebabkan kolesterolnya naik, gulanya naik. Karena itu metabolit ya. 3 serangkaian ini terlalu berbobot. Nah, oleh karena itu penyakit rematik ini nggak bisa disepelekan karena bisa serangan jantung, bisa mengalami gagal ginjal tadi. Kemana-mana ya Pak, berawal dari rematik ini, makanya nggak boleh nih pemirsa menyepelekan si rematik tadi. ini. Nah, kalau kita makanan tadi sampai kita tidak secara baik, maka serangan rematik akan terus menerus. Oleh karena itu kita biasanya paling tepat adalah bagaimana kita mengatur pola makan tadi. Bukan nggak boleh,
tapi diatur menunya sedikit saja nggak apa-apa, ya kan. Nah, ternyata rematik ini juga ada kaitannya dengan apa? Dengan penyakit kencing manis. Kencing manis lagi Ya, nih. karena pola makan dan biasanya juga kesalahan pengobatan. Apabila salah pengobatan, dia mengkonsumsi obat-obat rematik yang mengandung glukosamin, maka celaka tadi. Karena banyak sekali nih di mengandung glukosamin Iya, apa? betul. Ya, pada saat dia mengalami ini diabetes, akibatnya diabetes kemana-mana. Ke laki-laki apa? Hormonnya rusak. Pada saat hormonnya rusak maka mengalami apa? Pembengkakan prostat karena berubah tadi. Jadi hormon testosteron akan mengalami proses pembengkakan yang dikatakan benign prostat hiperplasia. Kalau prostatnya bengkak maka pipisnya, ya kan, itu kencingnya itu akan terhambat. Seperti nyiram tanaman dia nyebar gitu, gitu. Jadi nggak lurus, tapi dia pelan tuh. Dan ini tersiksa karena malam hari bisa 6-7 kali kencing. Ya. Dan keduanya kencingnya juga nggak tuh. Habis kencing habis ditutup nggak lama kencing lagi. Kencing lagi. Ya. Bolak-balik kencing. Nah ini kan biasa. Nah, kalau prostat ini nggak segera diatasi, maka biasanya ke dokter udah pada kadar yang berat. Pada stadium itu maka dokter akan melakukan tindakan operasi atau tindakan itulah dikuret, seperti masukin alat ke alat vital kita. Di depannya ada pisau dia. Diambil tuh yang besar, dikerok gitu, dikerok. Atau dengan beberapa pengobatan seperti laser kan. Nah, tapi tetap aja nggak nikmat. Kenapa? Risikonya habis itu nggak bisa berdiri. Waduh. Jadi 7% mengalami, gitu. jadi kalau operasi tindakan proses itu 60% mengalami gangguan impotensi tadi. Jadi ada risiko lain lagi. Ada risiko lain lagi yang ditimbulkan. Oleh karena itu sekarang bagaimana cara mengatasi rematik asam urat dan bagaimana cara mengatasi tadi prostat. Nah, sekarang rematik asam urat caranya bagaimana? Karena asam urat itulah tingkat asam urat asam, maka bukan diturunkan. Kalau ke dokter itu diturunkan dengan obat ya kan. Tapi kan bagaimana pH-nya diturunkan? Oh, pH-nya yang ya, bukan kadarnya. Ini. Kalau pH diturunkan, jadi menjadi basa-basa, maka otomatis akan larut tadi. Nah kalau larut, otomatis bisa dibuang tadi, ya kan? Ini yang nah kalau dibuang otomatis turun tadi. Betul. Keduanya juga rematik ini adalah pencetusnya ada satu zat namanya sitokin. Sitokin ini menyebabkan lepasnya prostaglandin nyeri luar biasa. Nah, sitokin ini harus diblok supaya nggak lepas tadi. Dengan apa? Tentu saja karena kita bicara alami, tentunya dengan pengobatan alami. Nah, bagaimana supaya tadi larut? Yang pertama diberikan biasanya biji seledri atau batang seledri. Yang kedua untuk memblokir sitokin biasanya kita gunakan yaitu dengan kurkumin. Nah, tapi nyerinya tadi tidak cukup. Kenapa? Karena dia akan mengalami pembengkakan tadi. Nah, oleh karena itu pengobatan alami kami anjurkan. Keduanya, kalau rematiknya udah beres, bagaimana cara mengatasi prostat ini? Mengatasi prostat tadi orang udah takut operasi. Caranya adalah bagaimana dikempeskan. Dikempeskan tadi ya. Ya, dikempeskan dengan apa? Itu dengan cara natural itu dengan apa? Diblokir supaya hormonnya tidak berubah menjadi estrogen. Dengan apa? Dengan suplementasi zinc. Jadi orang harus diberikan namanya mikronutrien zinc. Jadi dari mana? Dari susu kedelai tapi dari kulitnya. Jadi cangkang kulit kedelai itu iya, masih bisa ya bermanfaat luar iya, biasa. jadi bukan tadi cangkangnya tadi diambil zincnya saja. Nah, selain itu untuk bengkaknya dengan apa? Dikasih biasanya dengan sopalmeto, maka proses akan makan kempes lagi. Ya kan. Nah, selain itu juga ada beberapa Nestelcing itu untuk merubah supaya hormon kita tidak berubah menjadi estrogen tadi. Nah, tentu saja untuk memudahkan bagaimana kita mengatasi rematik asam urat, mengatasi prostat dengan cara alami, tentu saja sudah ada cara-cara yang lebih mudah. Nggak usah bikin sendiri, Mbak Dia udah siapin. Siap ya. Kita beralih ke Mbak Dia nih. Penjawab tadi pertanyaan dari Mbak Fani, kenapa disepelekan? Iya. Rematik. Satu, karena dia nggak bikin mati. Dua, dia tidak menular meskipun dia menjalar. Dia tidak menular meskipun menjalar. Jadi, tapi hanya ke diri kita betul, nih. Iya. Jadi misalnya pertama yang dirasa sakit adalah jempol kaki. Nanti kalau misalnya dia sudah penuh di situ, dia akan naik sampai ke mata kaki. Dia menaik lagi sampai ke jari-jari tangan, bahkan sampai dengan telinga. Telinganya nanti ada Idol ya. betul. Kalau telinganya ada seperti
seperti ada jendulan itu asam urat. Nah, kemudian dia tidak menular tapi menjalar. Kemudian orang beranggapan udah sih rematik itu identik dengan nyeri. Kalau nyerinya hilang minum anti nyeri aja berarti rematiknya sembuh. Nah, betul. Itu yang sering banget nih. Tahu-tahu apa? Tahu-tahu cacat deh. Tahu-tahu cacat atau tahu-tahu serangan jantung. Padahal diawali dari hal yang disepelekan yaitu rematik asam urat. Betul, dan tadi saya mencoba untuk menambahkan Pak Anton, asam urat diproduksi oleh tubuh karena memang ada gunanya. Tapi jumlahnya kurang, kita tambahkan dari luar. Masalahnya makanan yang asam urat ini enak. Dan kita memanjakan lidah daripada kecukupan dari nutrisi. Disinilah timbul masalah. Penyakit kebanyakan makan penyakitnya orang kaya dan penyakit kebanyakan pesta. Kalau pesta itu apa? Waktunya mah makan daging. Makan daging kalau di sini. Nah, di sini karena memang mampu menimbulkan kematian karena menimbulkan komplikasi, tolong jangan dianggap sepele karena salah satunya adalah kalau Anda ibu-ibu atau bapak-bapak perhatikan jempol kaki, kadang-kadang dia suka ada benjolan. Orang bilangnya salah sepatu, padahal itu sudah namanya adalah tofus. Kalau sudah begitu dia nggak, ujungnya pasti ke ginjal. Kalau nggak ke ginjal dia ke hipertensi. Ujungnya dari jempol yang dia membengkak. Sering bilang, oh itu karena sering pakai heels. Nah kalau misalnya sama laki, masa pakai heels ya kan? Betul, itu adalah tumpukan daripada asam urat. Dan asam urat itu kalau jumlahnya udah melebihi normal, dia mudah mengkristal, bentuknya seperti pecahan kaca dan mengkristalnya pada saat malam hari. Itulah kenapa serangan rematik terjadinya malam hari atau dalam suasana dingin. Betul. Nah, di sini kami dari PT Marion Sam untuk Anda yang bosan melakukan pengobatan rematik asam urat tidak kunjung sembuh, tapi dia kambuh dan ketika kekambuhan itu dia makin parah derajatnya, kami coba untuk berikan solusinya. Pertama adalah tolong dietnya ya Pak ya Bu ya. Makan apa? Tahan dulu ya, daging sei-nya ditahan dulu. Seafoodnya ditahan dulu, kemudian makanan yang berlemaknya juga ditahan dulu. Kalau badannya agak sedikit overweight atau sedikit semok, seksi dan montok, tolong diturunkan dulu. Karena mereka yang gemuk agak susah menurunkan asam urat. Kemudian tolong dilakukan istirahat pada fungsi sendi, jangan dipakai untuk beraktivitas. Istirahatkan aja dulu ya. Betul. Aja betul. Dulu. Dan asam urat itu senang nih pada jempol kaki. Kenapa harus jempol kaki sih? Kenapa nggak tunjuk jari tengah? Iya benar. Jari tengah Kenapa harus jempol gitu? Karena memang pada saat kita melakukan kegiatan, kita tanpa disadari jempol itu paling banyak mendapat tekanan. Disitulah dia nancep. Dan asam urat ini agak spesifik. Dialami oleh orang muda tapi yang mengalami komplikasi orang tua. Biasanya terjadi pada saat pemeriksaan kesehatan. Begitu dilihat asam uratnya tinggi, salah nih hasil labnya nih, salah nih. Padahal dia cuma pegel-pegel doang. Ketika dia pegel-pegel, dia pijat. Nah, kemudian itu tahap pertama. Tahap kedua adalah dia sudah kesakitan. Tapi begitu kesakitan, udah sih minum obat anti nyeri yang beredar di pasaran aja. Betul. Dan yang ketiga dia akan sembuh sementara. Yang keempat adalah ini yang bahaya. Mbak, saya sudah cek asam urat saya rendah, tapi kenapa kaki saya sakitnya luar biasa? Karena dia sudah mengalami komplikasi dan tidak perlu kadar asam urat tinggi untuk memicu terjadinya serangan. Jadi tadi pengobatannya, pertama kami butuh kerjasama dari pasien. Kemudian yang kedua, setelah kerjasama pasien kita lakukan, baru kita berikan asupan nutrisi, tidak selalu obat. Nah di sini penggunaan asupan nutrisi tidak bisa instan, tapi butuh waktu 1 sampai dengan 3 bulan. Kami butuh kedisiplinan daripada pasien, jangan nyolong-nyolong. Biasanya suka nyolong-nyolong. Nah, karena memang penyakit ini dari kebanyakan makan, maka kita berikan obatnya, nutrisinya dengan makanan juga, tapi yang sudah kita lakukan ekstraksi dan dosisnya terstandarisasi dengan satu produk namanya adalah Remak. Nah, Remak ini mengikuti SOP pengobatan pada rematik pemirsa. Karena tadi saya katakan rematik asam urat ini paling suka pada sendi yang jauh dari jantung karena dia cenderung dingin. Maka anti nyerinya harus anti nyeri yang dia juga mampu menembus sampai daerah tepi. Nah, di sini kami berikan Cat's Claw, kemudian Devil's Claw dan juga Boswellia serrata yang bila dikonsumsi maka bengkak dan nyerinya akan berkurang. Mudah kok, cukup 2 kapsul saja sebelum tidur secara rutin. Dan Anda kalau ada hiperkolesterol atau misalnya dengan obat dokter, kita boleh combine, berikan selang waktu 1 jam. Setelah nyerinya hilang, bengkaknya berkurang, jangan hentikan pengobatan karena hilangnya nyeri bukan indikasi rematiknya sembuh. Jadi penyakit rematik ini nggak seperti penyakit orang demam. Begitu demamnya turun dia sembuh. Gitu. Kalau rematik asam urat tidak, karena berkaitan dengan ada zat yang tertumpuk di dalam tubuh sehingga harus kita keluarkan. Nah di sini karena asam urat yang sudah sampai di atas 10, di atas 11, di atas 12 kan dia sudah mengkristal, kita cabut. Sayangnya pada saat pencabutan asam urat dari sendi, kadang-kadang tubuh merespon sebagai benda asing. Akibatnya apa, Mbak? Dia saya minum Remak kok agak sedikit lebih sakit ya. Nggak apa-apa Bu, itu mekanisme karena dicabut kan. Karena dicabut. Betul, nih. Seperti
seperti misalnya saya Mbak Fani kena pecahan kaca, saya cabut dengan pada waktu tertusuk nggak terasa. Begitu saya cabut dalam kondisi Lebih sadar, sakit. betul, nggak apa-apa, diteruskan saja. Nanti di dalam remak ini kami sudah berikan biji seledri yang akan membantu menurunkan asam urat yang menyebabkan sendi Anda cacat, menyebabkan komplikasi dan menjalar tadi. Kita akan turunkan dengan menggunakan biji seledri yang ada di dalam remak, dan juga kami berikan proteksi kepada sendinya dengan kandungan kurkumin atau kita kenal dengan kunyit. Iya, ini bagus banget. Jadi bahkan remak ini sempat digunakan oleh jemaah haji untuk pergi ke untuk menunaikan ibadah haji. Waktu itu kami menjadi standarisasi haji. Kita pernah melakukan itu dan itu berhasil. Dan kemudian ini untuk remaknya, tapi tetap tolong ya pemirsa, dietnya tolong. Apalagi untuk mereka yang minum alkohol, itu cenderung asam uratnya pasti tinggi. Nah, kemudian pada mereka yang hobi minum moke, sofi, perutnya dia lebih tambun. Kalau perutnya tambun dia maju ke atas, ini lebih besar, payudaranya lebih besar. Dan kemudian tanpa disadari prostatnya juga membesar. Prostat itu kecil seperti kenari, besarnya bisa seperti bola kasti. Betul ya Pak Hari, kalau sudah bola kasti itu sudah luar biasa. Jangankan pipis benar, pipis enak aja nggak enak dia. Pipis enak aja nggak bisa. Pipis enak aja nggak bisa, dan bahkan kadang-kadang dia nggak berasa pada saat dia ejakulasi karena memang dia bermasalah. Nah di sini untuk bapak-bapak yang mengalami gangguan pada berkemih, pengen pipis tapi begitu sampai kamar mandi kok sedikit-sedikit, kalau bahasa Jawa tuh anyang-anyangan, pipis sonde full itu. Sedikit. Betul. Jadi sedikit-sedikit, kemudian rasanya nggak tuntas, bahkan kadang-kadang ada darah ya Pak Hari, karena dia paksakan kadang keluar darah, betul. Nah di sini Anda bisa menggunakan yang namanya deras, diminum 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam hari, untuk membantu menjaga kesehatan pada prostat yang bengkak tadi. Kita akan kempeskan pelan-pelan selama 1 sampai dengan 3 bulan. Boleh digunakan secara rutin. Kalau sudah terjadi perbaikan, dosisnya kita turunkan perlahan. Dan ini juga boleh digunakan oleh ibu-ibu yang tidak bisa menahan pipis. Kadang-kadang batuk sedikit dia kencing, apa sedikit dia kencing, kan nggak enak ya. Dan sesuai dengan namanya deras, maka pipis Anda akan menjadi tuntas dan juga lancar. Deras ini dan remak ini harganya sama, kami pasarkan dengan harga Rp175.000. Bisa didapatkan di AFB, TV ataupun juga di apotek dan toko obat. Dan boleh kita combine, dan kemudian boleh kita combine juga dengan obat dari dokter. Kalau misalnya untuk rematik asam urat yang dia tidak tertahan, dia aku nggak sakit sekali sampai dia tidak bisa beraktivitas, boleh gunakan obat anti nyeri dari dokter, tapi harus di bawah pengawasan dokter. Berikan selama waktu 1 jam. Cuman kalau nyerinya sudah berkurang, hentikan obatnya, biarkan remak bekerja. Jadi memang untuk antara obat dokter dan si remak ini memang harus dikasih jeda ya. Betul. Nggak bisa setelah obat dokter langsung si remaknya ini. Dan pengobatan alami itu tidak selalu pahit. Jangan salah. Kan orang kita beranggapan semakin pahit semakin manjur. Nah, ya kan? Padahal tidak demikian. Obat alami itu nggak ada yang pahit. Jadi obat alami nggak ada pahit? Nggak ada sepet, paling berotowali ya Pak ya. Nah di sini kalau kadang-kadang ada orang, saya kebiasaan minum jamu. Setelah jamu tidurnya enak, semuanya enak. Kalau Anda kebiasaan minum jamu yang diberikan bahan kimia obat, apa yang terjadi? Mukanya kayak kayak Doraemon. Dia mukanya gede, badannya kecil, dan risiko diabetesnya besar. Dan kalau Anda misalnya ini alami untuk mengalami asam urat, Anda buka kapsulnya, Anda gunakan cicipi dengan lidah. Kalau dia rasanya pahit, itu pasti ada obat kimia. Sekarang nanti Mbak pulang, ada misalnya paracetamol, Mbak tumbuk, kemudian Mbak cicipi. Aduh, pahit banget tuh Mbak. Betul. Iya, pahit banget. Nah, jadi kalau misalnya Anda minum jamu, sebelum diseduh cicipi dulu bubuknya. Kalau ada bahan kimia obat, pasti pahitnya luar biasa. Jadi alami belum tentu aman dan dosisnya terstandarisasi. Itulah kenapa konsep pengobatan nutraceutical yang mengembangkan justru Bapak kedokteran. Jadi kami mendukung pengobatan kedokteran. Ya, jadi kalau saya boleh tambahkan, pengobatan herbal ini ada 4. Yang pertama adalah kuratif, mengobati, ya kan. Yang kedua suportif, artinya dia mensupport obat-obat dokter. Jadi kalau ada jamu, ini nggak boleh sama obat, berarti dia belum pada tingkatan level yang paling tinggi. Karena level pertama adalah jamu, terus ada jamu modern, fitofarmaka, baru nutraceutical. Di atasnya lagi ada homeopati, ada lagi homeopati. Kalau homeopati memakainya setetes. Iya setetes. Tapi harganya per tetes tuh bisa puluhan ribu, karena itu ekstraksinya udah sangat super tinggi tadi, ya kan. Jadi ada lagi tingkat, tapi kita bicara lah nutraceutical tadi udah level yang paling sempurna tadi dan cukup bagus. Dan tadi yang pertama kuratif, suportif, yang keduanya adalah tentu saja adalah protektif.
Jadi dia harus Melindungi ya. melindungi organ-organ yang lain, dan yang keempat holistik. Dia pengobatannya secara seluruh tubuhlah yang mengobati. Oleh karena itu pada saat kita konsultasi dengan orang ahli herbal, dia harus memahami pasiennya tua, muda atau anak-anak. Betul. Ya kan. Keduanya Disesuaikan. memahami keduanya orang ahli herbal memahami adalah tanaman apa. Tanaman ini isinya apa, efek sampingnya apa. Ya kan. Ketiganya harus memahami berapa dosis yang idealnya tuh. Betul. Ya kan. Dan yang keempatnya memahami tanaman ini cocoknya untuk jadi tidak ada obat herbal seperti obat dewa, nggak bisa. Nggak ada. Nggak Jadi bisa. Contoh aja lah, pare itu bagus tadi untuk Iya. diabetes. Tapi kalau kita makan pare itu laki-laki seminggu impoten. harus bijinya Iya, yang jadi alami belum taman, dia harus diambilnya zatnya kuarantin tadi. Jadi meskipun alami Iya. dia nggak bisa seperti bisa, obat dewa. bisa Anda cuma semena-mena. berpikir gini, tidak pernah ada Nggak obat bisa. dewa. Obat diabetes sendiri, obat kanker sendiri, Iya. obat jantung sendiri. Ya kan? Ya, iya. Secara logika harusnya obat yang bersifat Iya. sebagai dewa. Aslinya sebenarnya nggak ada obat dewa, sehingga meski menjadi konsumen itu harus bijak dan juga cerdas. Setuju. Meskipun herbal Iya. satu dosisnya terstandarisasi, ukurannya tidak boleh Iya. tangan, ukurannya tidak Iya. boleh gelas, ukurannya tidak boleh Iya. panci, Iya. dan tapi harus terstandarisasi, dan kemudian kita lihat indikasinya harus masing-masing segmen. Kalau memang dia terdaftar di Badan POM, Badan POM tidak pernah memperkenankan bisa untuk all penyakit. Nggak bisa. Nggak boleh. Nggak Jadi boleh. harus tersegmen. Ini untuk Iya. penyakit apa, ini untuk Iya. penyakit apa, ini penyakit apa. Nggak Itu. ada. Jadi dan Anda bisa mengecek di Badan POM di www.pom.go.id apakah betul-betul nama tersebut registrasi atau tidak. Iya, karena banyak sekali ada obat mungkin diiklankan, obat ini untuk kanker bisa, untuk diabetes bisa, untuk rematik bisa. Soalnya kayak semua bisa, Semuanya kan? bisa. Betul, ya betul, kan? betul. Memang bisa. Nah, itu harus hati-hati. Hati-hati karena apa? Belum tentu obat tadi memang bermanfaat tadi. Karena memang dalam herbal tadi hanya satu konten, ya kan? Satu zat dan satu indikasi. One content, one indication, one substances itu. Luar Iya. biasa. Jadi kalau misalnya ada bilang, oh dari satu bisa semua. Nggak bisa, nggak nggak bisa, bisa. nggak bisa. Dia harus Iya. punya Nggak fokus-fokus bisa. tersendiri. Iya. Karena pemirsa. Badan Iya, POM nggak bisa. juga tidak Apalagi memperkenankan. kalau ada obat herbal tetes untuk mata, nggak boleh. Karena Badan POM sudah melarang. Iya, steril. Nggak boleh. Obat tetes itu hanya bisa diproduksi oleh pabrik farmasi karena steril. Nggak boleh. Obat tetes mata nggak boleh. Itu udah ketentuannya. Jadi ini bisa mata. Kenapa? Karena Badan POM obat tetes mata hanya bisa diproduksi pabrik yang mempunyai itulah yang sangat-sangat steril karena mata. Betul. Ini Mata makanya itu kan pengobatannya dari iya, ini, iya. dari Apalagi luar. injeksi. Wah, itu nggak bisa sembarangan. Iya. Ya, nggak bisa sembarangan, ya kan, nggak sembarangan. Jadi sudah ada solusi di depan Iya. mata kita ini pemirsa, yaitu Iya. si remak dan si deras Iya, kan, ini ya. luar Ya. biasa. Nah, kalau konsep supaya sehat, bangun tidur minum air putih. Ini pasti konsepnya. Dingin apa hangat nih? Air Hangat. putih, Air tipsnya, putih. ya kan. Air putih hangat pasti. Oke. Nah, yang khusus rematik asam urat, ya kan ya. Boleh tambahkan kalau habis makan seafood, makan apa, tambahkan jus sirsak. Oh, jus sirsak Jus ya? sirsak boleh. Jadi tambahkan, tapi gulanya sedikit aja. Kenapa dia tuh untuk membantu lebih bersih. Ini tips saya. Dan kalau sudah sampai parah sekali, maka badia. Iya, dan tips satu lagi untuk Anda yang sering konsumsi Moke Moke atau arak yang berisiko ya. besar mengalami prostat, kita sudah mulai kurangi asupannya dan jaga prostat Anda dengan menggunakan yang namanya deras. Jadi Anda boleh digunakan sekarang karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Sebelum setuju. Anda terkena, Anda boleh konsumsi derasnya 2 kapsul per hari saja, tidak 4 tapi 2 kapsul per hari saja. Nanti kalau sudah enakan, cukup dipertahankan menjadi 1 kapsul per hari saja. Jadi jangan sampai nunggu tahu-tahu langsung prostat. Bengkak, Jangan ya. tunggu tahu-tahu langsung dikateter oleh dokter, jangan. Tapi kita lakukan pencegahan mulai dari sekarang. Setuju sekali. Ya, memang mencegah lebih baik ya, karena nikmat itu sehat nih Ya, Pak. dan sehat itu nikmat. Oke, luar biasa Ya. sekali. Sekali terima kasih Pak Sama-sama, dan sampai Mbak jumpa Dia, lagi. luar biasa ya. Ya. Dan untuk pemirsa setiap program Nikmat Sehat, jangan lupa untuk terus saksikan program kesayangan kita karena sehat itu nikmat.